Oke, selamat datang di kuliah Aljabar 2. Sekarang kita akan melanjutkan materinya. Jadi tadi kita sudah sampai pada lemma 453 ya. Sekarang kita akan bahas lemma 4. Ya, dibilang apa? Fx itu merupakan ring daerah integral. Ya, saya ulang lagi definisi ring daerah integral. Ya, R itu dikatakan ring daerah integral itu jika ini ya, jika A kali B sama dengan 0, maka salah satunya 0. Atau kalau kita bisa balik, ini jika apa? Jika apa? A sama dengan 0, tidak sama dengan 0, dan B tidak sama dengan 0, maka A kali B juga tak 0. Itu yang akan kita gunakan ya, untuk menunjukkan kalau ring polinomial dengan koefisiennya itu dari lapangan merupakan daerah integral. Kita ambil sebarang Px dan Qx gitu ya, anggota ring polinomial fx dengan Px-nya tak 0, Qx-nya tak 0. Maka pasti kita tahu ini pasti apa? Derajat dari Px lebih dari sama dengan 0 dan derajat dari Qx juga sama. Oke, berarti apa yang terjadi dengan Px dikali Qx itu kalau apa yang terjadi dengan derajat? Maka perhatikan, kita perhatikan derajat dari Px kali Qx ya, berdasar teorema berapa tuh? Berdasarkan lemma ya. Jadi, bukan teorema tapi lemma 452. Maka apa? Berdasarkan lemma 42, degree dari Px kali Qx itu sama dengan degree dari Px ditambah degree dari Qx ya, yang mana apa lebih dari sama dengan 0 juga ya. Nah, karena degree dari Px dikali Qx itu lebih dari sama dengan 0, maka apa ya, pasti Px dikali Qx juga apa, polinom tak 0. Berarti kesimpulannya apa ya, karena ini berlaku untuk sebarang dua unsur tak 0, perkaliannya juga tak 0 di ring polinomial, maka Fx apa, itu adalah ring daerah atau integral domain. Seperti itu ya. Oke, dari sini kita sudah selesaikan. Kemudian kita masuk kepada ini ya, metode pembagian yang akan kita pelajari pada polinom. Jadi ya, misalkan kita punya pembagian semacam pembagian berekor ya, kalau kita kenal ya. Kalau dulu kita belajar pembagian berekor, misalkan 298 bagi berapa ini? Bagi 4 gitu ya. Ini kalau kita bagikan berarti berapa? 4 dikali 7, 28, 1, 18 bagi 4 yang 4 ini 16, 2. Berarti ya 2, 20, ini sini 5. 10, 0. Ya, berarti kita dapat apa? 74,5. Nah, ini pembagian rekor. Di sini dibilangnya long division. Nah, pembagian ini ya kita akan melakukan pembagian gitu ya terhadap suatu polinom dengan polinom yang lain. Gitu ya. Yang pasti ya contoh gitu ya. Misalkan saya berikan contoh ya, misalkan di buku tuh dikasih apa tuh polinomnya x pangkat 4 kurang 7x ditambah 1
kita bagi dengan 2x kuadrat ditambah 1 kalau tidak salah. Oke. Nah, perhatikan prinsip pembagiannya sama. Di sini ada suku x pangkat 4, maka kita perlu habiskan. Caranya apa? Di sini ada 2x kuadrat. Kalau mau dikali supaya dapat x pangkat 4, berarti kita kali dengan apa? X kuadrat per 2. Oke, kalau coret nanti ada x pangkat 4-nya. Ini x pangkat 4, terus tambah apa? X kuadrat per 2. Kita kurangkan seperti biasa ya. Ini kita kurangkan, kita akan dapat apa? Min x kuadrat per 2 min 7x tambah 1. Gitu ya. Kemudian, oke, kita hilangkan lagi suku x kuadrat. Di sini sudah ada 2x kuadrat. Berarti karena kita prinsipnya mengurangkan, berarti tandanya harus sama ya. Supaya habis, saling menghabiskan. Berarti ini kita butuh apa? Kurang 1/4. Ini kalau kita kali 1/4, dapatnya apa? Min 1/4, maka apa? 2x kuadrat kali min 1/4 ya min x kuadrat per 2 kurang 1/4. Kita kurangkan, ini habis ya, saling menghabiskan. Jadi sisanya min 7x tambah 1 kurang min 1/4, berarti tambah 5/4. Gitu ya. Berarti kita bisa tulis apa? X pangkat 4 kurang 7x tambah 1 per berapa itu? Per 2. Oke, sorry, bukan gini ya. Berarti x pangkat 4 dikali kurang 7x tambah 1 itu sama dengan apa? Itu sama dengan ini. Ya, sama dengan 2x kuadrat tambah 1 dikali apa tuh? Hasil pembagiannya apa? X kuadrat kurang 2 per 2 kurang 1/4 ditambah sisa pembagiannya apa? Min 7x tambah 5/4. Ya, jadi di sini yang mau saya beritahukan adalah ya ini. Ingat, kalau kita lakukan pembagian antara polinom dengan polinom yang satu dengan polinom yang lain, gitu ya. Lihat ya, misalkan saya namakan ini polinom yang mau dibagi, gitu ya. Ini adalah pembilang, kalau ini adalah penyebut, gitu ya. Ini sisa baginya. Lihat ya, perhatikan di sini apa? Derajat dari sisa baginya. Gitu ya, itu yang harus selalu diingat. Derajat dari sisa pembagiannya itu pasti apa? Pasti ya lebih kecil, gitu ya, dari apa? Derajat dari penyebutnya. Di sini namanya. Dan nanti itu akan diberikan di dalam apa? Algoritma pembagian, teorema 455. Jadi seperti itu ya, ini metode pembagiannya. Jadi kalau kita lihat, kalau masih ada suku x kuadrat atau suku pangkat 2 di sini, x pangkat 2, maka masih bisa kita sederhanakan, masih bisa kita hilangkan menggunakan pembaginya atau penyebutnya di sini, yaitu 2x kuadrat tambah 1. Gitu ya, oleh karena itu kita masuk ke teorema intinya. Teorema 455. Teorema itu membahas tentang apa? Tentang algoritma pembagian ya. Bilang sini, misalkan fx dan gx itu anggota ring polinomial fx, gitu ya, dengan gx itu polinom tak nol, gitu ya. Dibilang maka apa? Fx itu kita bisa tulis sebagai ini. Qx dikali gx ditambah rx, gitu ya, dengan Qx dan Rx-nya itu juga anggota ring polinomial, tapi ada syaratnya, gitu ya. Rx-nya itu bisa saja 0 atau apa? Derajat dari Rx haruslah kurang dari derajat apa? Derajat Gx. Oke, pembuktiannya sebagai berikut ya. Jadi buktinya itu dibagi menjadi 2. Kita perhatikan dulu ya. Jadi kita lihat, karena apa? Buktinya itu kita gunakan ya
metode induksi, tapi pada apa? Pada derajat dari fx. Yang pertama, kita bisa punya apa nih? Degree dari fx itu sama dengan 0 atau sorry. Yang pertama kita ini ya, induksi terhadap derajat fx. Nah, kita punya dua kemungkinan. Yang pertama apa? Degree fx itu kurang dari degree gx, gitu ya, atau selanjutnya apa? Degree fx lebih dari sama dengan degree gx. Nah, perhatikan untuk satu, ya kita bisa tulis apa? Itu ya, tulis fx apa? Ya 0 dikali gx ditambah fx. Begitu ya. Karena ya derajat fx itu lebih kecil dibanding derajat gx. Artinya ya kita tidak bisa, ya kita lakukan pembagian, ya sisanya pasti si fx itu sendiri. Begitu ya. Jadi ya kita punya di sini apa? Ya rx-nya itu sama dengan fx, dan apa yang terjadi dengan degree rx? Ya sama dengan degree fx. Dan apa? Itu kurang dari degree gx. Berlaku ininya, beres. Gitu ya. Nah, sekarang sebaliknya. Yang kedua, bagaimana kalau ini degree fx lebih dari sama dengan degree apa? Gx. Oke, kita gunakan metode induksi. Di sini bukan cuma induksi biasa ya. Kalau kita lihat ini yang kita gunakan adalah yang namanya metode induksi kuat. Iya, gitu ya, kita akan gunakan metode induksi kuat. Pada derajat Oke. Perhatikan di sini, karena lihat ya kita punya, karena derajat dari karena gx itu polinom tak nol, maka ya kita mulai dari apa? Induksinya dari apa? Yang pertama, misalkan kita bilang fx itu sama dengan 0, gitu ya. Berarti degree fx sama dengan 0, berarti kita misalkan apa? Ya fx itu sama dengan a, gitu ya. Dengan a-nya tak 0. A itu anggota, pasti anggota lapangan ya. Yang mana lapangan ini subset dari ring polinomial dengan koefisien lapangan. Nah, berarti karena lihat ya, karena gx-nya tak 0, ya maka pasti derajat dari degree dari gx itu, perhatikan di sini apa? Degree dari gx ya pasti lebih dari sama dengan 0. Karena degree fx lebih dari degree gx, maka derajat gx pasti di sini ya sama dengan 0 juga. Kita misalkan gx-nya itu sama dengan b. Maka perhatikan ya, fx a itu kan sama dengan apa? Lihat di sini. Lihat ya, a itu sama dengan apa? Oke, ini dengan b-nya tak 0. Gitu ya. Perhatikan a tak 0 pasti apa? Punya inverse. Gitu ya, A inverse anggota F yang adalah subset dari fx, sehingga apa? A dikali A inverse adalah 1.
dan ini sama dengan inverse A. Begitu juga apa? B juga K0, itu juga apa? Punya inverse. Ya, namanya notasinya B inverse, anggota F yang adalah subset dari polinom ring polinom, gitu ya. Maka kita punya apa ya? B inverse kali B sama B dikali F. Ya, berarti perhatikan di sini A kita bisa tulis sebagai apa? A itu kan fx, gitu ya. A kita bisa tulis sebagai apa? Di sini perhatikan ya. Kali oh, ini kita namakan x. Ini adalah apa? X, gitu ya. Ini adalah fx. Jadi kita punya apa? X sama dengan 0. Terbukti. Ya, terbukti ya. Oke, ini kita induksi yang pertama ya. Kita mulai dari apa? Ini langkah awal. Ingat, kalau kita kerja induksi ada langkah awal, ada langkah induktif, dan nanti terakhir, gitu ya. Nah, yang kedua apa? Langkah induktif. Yang pertama apa? Kita asumsikan gitu ya, untuk gitu ya, degree fx gitu ya, kurang dari n plus 1 dan apa, degree fx itu tadi apa? Bagaimana? Lebih dari sama dengan degree x, maka apa? Maka berlaku ini, yaitu apa? X sama dengan ix dikali gx ditambah dengan ingat apa? Rx-nya 0 atau degree dari Rx itu kurang dari sama dengan kurang dari ya, sorry, bukan kurang dari sama dengan, kurang dari degree. Jadi kita asumsikan ini untuk ingat ya. Oke, ini kita bilang untuk ini K ya, untuk degree yang kurang dari K plus 1, dan ini gitu ya, dan ini sudah pasti, saya tidak perlu tulis ya karena kita sudah masuk kepada asumsi yang kedua bahwa degree fx lebih dari 9 degree. Jadi asumsikan untuk degree ini lebih dari 9 K+1 ya, gitu ya, dengan K-nya bilangan asli sebarang, maka berlaku ini. Nah, sekarang berikut dibuktikan untuk degree apa? Fx-nya yang sama dengan plus 1. Gitu ya. Mana? Apa? Hanya bilangan asli barang. Nah, misalkan karena fx-nya itu derajat K plus 1, maka kita bisa tulis seperti ini ya. Ini adalah AK plus 1, X pangkat K plus 1, sampai 1X ditambah 0. Nah, perhatikan karena kita tahu derajat dari Gx itu kurang dari sama dengan derajat Fx gitu ya. Sama dengan derajat Gx ya. Maka kita misalkan
X ini kalau fx-nya ini, maka kita tahu AK plus satunya tak 0 ya. Ini kita misalkan BMX pangkat M, gitu ya, ditambah B1X ditambah B0 dengan BM-nya tak 0. Terus kita bilang derajat dari GX itu kita katakan nilainya adalah M. Gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ya. Gitu ya, di sini kita punya M plus 1. Nah, sekarang kita tahu kalau K plus 1 itu lebih dari sama dengan M ya, karena derajat fx lebih dari sama dengan derajat M. Berarti K plus 1 dikurang M berarti lebih dari sama dengan 0. Itu yang kita tahu ya. Nah, sekarang perhatikan, kita tahu BM-nya itu tak 0. Gitu ya. Maka BM inverse itu pasti ada di fx. Gitu ya. Terus begitu juga dengan AK plus 1. Karena tak 0, AK plus 1 inverse ada juga di fx. Ini inverse terhadap perkalian ya. Nah, sekarang perhatikan ini. Perhatikan ini. Kalau kita ini ya, AK plus 1 kita kali dengan BM inverse, terus kita kali dengan AK plus 1 BM inverse kita kalikan dengan X pangkat K plus 1 min M dikali GX, itu apa yang terjadi? Ya. Nah, ini kalau kita kalikan, ini kan jadinya apa? Lihat ya, ini kan AK plus 1, saya tuliskan BM inverse, kemudian ya, X pangkat K plus 1 minus M dikali apa? GX-nya itu, ya, perhatikan di sini GX-nya itu apa? GX-nya itu kan, ya kita tulis ya BMX pangkat M ditambah sampai B1X ditambah B0. Ini kan ketika kita kalikan jadinya apa? Suku pertamanya jadi AK plus 1 X pangkat K plus 1 terus ditambah nanti AK plus 1 BM inverse dikali BM min 1 dikali X pangkat K ya, ditambah seterusnya kalau tidak salah sampai ini AK plus 1 BM inverse B1 dikali X pangkat K plus 2 min M dan terakhir kita tambah dengan apa? AK plus 1 BM inverse B0 dikali X pangkat K plus 1 min M. Gitu ya. Oke, jadi di sini kita lihat di sini suku pertama dari ini gitu ya, berderajat X pangkat K plus 1 sama dengan suku pertama pada fx. Jadi apa yang terjadi kalau kita kurangkan fx dikurang ini AK plus 1 dikali BM inverse gitu ya, dari X pangkat K plus 1 kurang M, ini kita kali dengan GX. Ini adalah apa? Ini kan sama dengan suatu polinom HX dengan ya, dimana apa? Degree dari HX itu sudah apa? Sudah kurang dari K plus 1. Gitu ya. Nah, ya, degree HX sudah kurang dari K plus 1. Nah, berdasarkan asumsi induksi, gitu ya, berdasarkan asumsi induksi, gitu ya,
di sini kalau kita perhatikan, berdasarkan asumsi induksi, ya Hx itu dapat ditulis ini ya. Jadi asumsi induksinya di sini apa? Lihat kembali. Asumsikan untuk derajat ya fx gitu ya, yang kurang dari k+1 apa? Berarti suatu semua polinom sebarang gitu ya. Untuk ini saya harus tulis agak ininya, asumsikan untuk derajat fx satu kali ya, sebarang k+1 gitu ya. Setiap k bilangan asli dan fx itu sebarang gitu ya, anggota dari apa? Polinomial ring fx gitu ya. Jadi kita sudah bilang ya, kita pakai langkah induksinya apa? Kita asumsikan untuk sebarang polinom yang derajatnya kurang dari k+1 untuk setiap k bilangan asli gitu ya, itu berlaku fx sama dengan qx kali gx tambah rx ya. Nah, sekarang kita mau buktikan gitu ya. Di sini berikut kita buktikan kalau untuk k+1 benar. Nah, ternyata kita di sini kita bisa lakukan apa? Fx kalau kita kurang ini, kita dapat suatu polinom hx gitu ya. Di mana ini derajatnya kurang dari k+1. Berarti berdasarkan asumsi induksi, hx dapat ditulis apa? Segini ya. Hx itu sama dengan apa? Qx dikali gx ditambah rx. Apa? Degree dari rx itu kurang dari degree dari gx. Ingat bahwa, nah, ingat baik-baik ya, perhatikan baik-baik bahwa degree hx ini mungkin kurang dari degree gx, tapi ingat kalaupun kurang dari kan berarti qx-nya 0, rx-nya apa? hx. Begitu ya. Seperti itu ya. Jadi ini mau apapun tidak masalah. Nah, dari sini berarti kita punya apa nih? Jadi kita punya fx dikurang ak+1 dm inverse x pangkat k+1 minus m dikali gx itu sama dengan apa nih? Qx gx ditambah rx. Nah, ini berarti kita punya apa nih? X sama dengan apa nih? Berarti ak+1 bm inverse x pangkat k+1 min m ditambah qx dikali gx ditambah rx. Berarti apa? Di sini kita tahu apa? Degree rx kurang dari degree gx. Begitu. Dari sini, karena ini berlaku untuk sembarang derajat fx itu polinom derajat k+1 untuk setiap k bilangan asli, berarti kita punya kesimpulan apa? Ya, berarti ya fx itu sama dengan apa? Ya qx dikali gx ditambah rx gitu ya, dengan gx-nya tak 0. Oke, kesimpulannya ini ya, fx dapat ditulis jadi ini ya, dengan apa? Dengan gx yang tadi polinom tak 0 dan derajat dari rx kurang dari derajat gx. Gitu ya. Oke. Di sini itu teorema 455. Oke, selanjutnya kita ke teorema 456 ya. Kita bahas teorema 456. Teorema 456 mengatakan gini.
gitu ya. Yang merupakan himpunan yang isinya bukan hanya 0, itu suatu ideal di polinom ring, maka nah itu bentuknya ini ya. Jadi fx dikali gx di mana apa? Fx-nya ini anggota ring polinomial. Jadi apa? Setiap ideal tak nol pada suatu ring polinomial itu pasti dibangun oleh satu unsur. Ini namanya gx. Sekarang kita mau cari tahu si unsur ini apa. Gitu ya. Oke. Yang pertama, oke. Karena I itu tak nol, maka pasti terdapat suatu gx gitu ya, suatu polinom di I dengan derajat dari gx itu lebih dari sama dengan 0. Betul kan ya? Oke ya, karena I itu isinya tidak hanya 0 saja. Oke, sorry. Sebelum saya lanjutkan, teman-teman coba perhatikan di situ ya, itu notasinya seperti ini ya. I0, artinya apa? Ideal yang dibangun oleh 0. Yaitu isinya ya 0 itu sendiri. Begitu ya. Ini maksudnya ya, maka ya karena I itu isinya selain 0, ada yang selain 0, maka pasti ada dong polinom di I yang tidak 0. Yaitu derajatnya lebih dari sama dengan 0. Gitu ya. Nah, sekarang begitu ya. Karena kita tahu ya, karena derajat suatu polinom 0 itu punya batas bawah, gitu ya. Punya batas bawah, betul kan? Yakni apa? Yakni 0. Ya. Kita pilih gitu ya, kita pilih gx gitu ya, anggota I, sehingga apa? Gx ini merupakan polinom dengan derajat terkecil di akibatnya ya ini ya, akibatnya jika terdapat polinom lain di I yang dimana polinomnya tak sama dengan gx, maka derajat dari polinom itu fx lebih dari sama dengan derajat dari gx. Jadi seperti itu ya. Jadi itu. Kemudian dari sini, setelah itu kita tahu ya, jadi kita pilih, ingat ya, kenapa kita bisa memilih suatu polinom dengan derajat terkecil, karena ingat, derajat polinom itu yang tak nol punya batas bawah. Ingat ya, batas bawahnya apa? Derajatnya 0. Berarti kita bisa, berarti dari suatu himpunan, pasti punya, gitu ya, suatu polinom dengan derajat terkecil. Nah, kita misalkan gx, gitu ya. Nah, terus kemudian kita klaim, gitu ya, I itu adalah suatu ideal yang dibangun oleh gx. Ya, kita mau klaim ini ya, I itu adalah suatu ideal yang dibangun oleh gx. Atau kita bisa tulis begini ya, yaitu fx dikali gx, di mana fx-nya itu anggota ring polinomial.
dengan koefisiennya lapangan F. Sekarang kita ambil sebarang. Oke, kita mau tunjukkan kesamaan dua himpunan. Yang pertama kita harus tunjukkan apa? Kalau polinom yang dibangun oleh GX itu subset I, dan yang kedua, kalau I itu subset polinom yang dibangun oleh GX. Kalau yang pertama, ini jelas benar. Karena apa? Ya, karena GX anggota I. Artinya apa? Ya, karena GX anggota I, maka ya untuk setiap fx anggota ring polinomial, ingat pakai sifat kedua ya. Ya fx kali gx itu anggota I juga. Ya, jelas ya, ideal yang dibangun oleh GX, ya orang GX-nya dari I, apa sih ideal yang dibangun oleh GX, masih ada subset I juga. Begitu. Nah, sekarang pertanyaannya yang kedua, kita mau tunjukkan I anggota I subset GX atau tidak. Sekarang kita ambil sebarang. Ambil sembarang polinom, kita namakan TX anggota I. Nah, oke, karena GX itu tak nol, gitu ya, dengan teorema 455 artinya apa? Kita bisa tulis TX itu sama dengan X dikali GX ditambah RX. Gitu kan ya? Dengan RX-nya itu bisa polinom 0 atau apa? Derajat dari RX itu harus kurang dari derajat GX. Gitu kan ya? Oke. Sekarang perhatikan. GX anggota I. IX kali GX itu juga anggota I ya. Itu kita gunakan apa? Sifat kedua dari ideal. Nah, X juga anggota I. Berarti apa? Ya, akibatnya lihat ya. Akibatnya lihat ya. TX dikurang IX dikali GX itu anggota I. Benar kan? Ya, karena ideal ya, penjumlahan dua unsur di ideal ada di ideal. Ideal itu subgrup, ingat. Nah, ya TX dikurang IX dikali GX itu adalah apa? Itu adalah si RX. Berarti diperoleh apa? Berarti diperoleh RX itu anggota I. Nah, pertama, jika degree RX kurang dari degree GX, maka apa? Maka RX apa? Polinom dengan derajat terkecil. Dengan derajat terkecil di mana tuh? Di I. Ya, hal ini kontradiksi. Ya, hal ini kontradiksi, gitu ya. Kontradiksi dengan apa? Dengan fakta bahwa apa? Dengan fakta bahwa hal ini kontradiksi dengan fakta bahwa apa? GX adalah ya polinom dengan derajat terkecil. Gitu ya. Jadi akibatnya ya tak mungkin derajat RX kurang dari derajat X. Berarti
Jadi, karena kan cuma punya dua pilihan, Rx-nya. Kalau bukan 0, apa? Derajatnya kurang dari, berarti Rx-nya 0. Berarti Px sama dengan apa? Qx dikali Qx. Ya, berarti ini pasti anggota dari apa? Suatu ideal yang dibangun oleh Qx. Atau apa? Ya, himpunan yang isinya fx gx gitu kan, dengan anggota polinomial ring. Berarti simpulannya apa? Ya, I subset polinomial yang dibangun Gx. Berarti dari 1 dan 2, ini saya kasih, ini saya hapuskan ya. Berarti kita peroleh ya I sama dengan apa? Gx. Atau apa? Himpunan yang dibangun oleh Gx dengan Gx itu apa? Ingat. Polinomial dengan derajat terkecil di I. Itu jangan lupa ditulis. Gitu ya. Supaya diingat. Dengan apa? X adalah polinomial dengan derajat terkecil. Polinomial dengan derajat terkecil dengan Gx adalah polinomial dengan derajat terkecil di I. Begitu ya, jadi ingat, pembangun dari suatu ideal di ring polinomial adalah polinomial dengan derajat terkecil. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih.